Bab 23. Kamu tidak diizinkan mengatainya seperti itu. Tangan besar itu hangat dan kuat, dengan kuat menopang tubuh Clairsen yang terjatuh. Lingkungan sekitar tampak sunyi untuk sementara waktu, wajah Clairsen sangat pucat, matanya perlahan menjadi terang kembali. Kaki yang lurus dan kekar masuk ke pandangannya terlebih dahulu, tatapan Clairsen berangsur-angsur naik, sebelum dia melihat orang yang memegangnya dengan jelas. Mata pria itu dalam, alisnya dingin dan tajam, bibir tipisnya menempel erat seperti pisau, seluruh tubuhnya memancarkan udara suram. Meski dia sedang duduk di kursi roda, aura alami di tubuhnya menghantam orang di sebelahnya dengan kuat. Kerumunan mundur 2 langkah di bawah tekanan aura ini, memandang pria yang tiba-tiba muncul dengan takjub. Siapa dia? Clairsen tidak memiliki banyak tenaga, masih duduk di sana setelah ditahan untuk waktu yang lama, menatap Coldenye dengan tatapan kosong. Kamu tidak pergi. Dia mengira bahwa dia merasa pakaiannya terlalu jelek, jadi dia pergi. Siapa yang tahu dia masih di sini? Masih belum bangun? Coldenye bertanya dengan suara rendah dengan mata gelapnya. Mendengar ini, Clairsen kembali ke akal sehatnya dan ingin berdiri mengikuti gerakannya, tetapi ketika dia bangun dia menemukan bahwa gaunnya sobek, dan ujung gaunnya adalah sulaman mesin yang sangat berat, jadi ketika dia berdiri, itu akan meluncur turun. Tidak bisa. Coldenye mengerutkan kening, menatapnya dengan tidak senang. Clairsen menggigit bibir bawahnya, berkata dengan malu-malu, gaunnya akan lepas, dan akan terbuka semua. Mata sipit Coldenye sedikit menyipit, menatapnya. Clairsen merasa bahwa dia benar-benar tidak berguna, mengapa dia sangat memalukan saat ini. Akankah Coldenye meninggalkannya sendirian? Keluar langsung. Saat dia memikirkannya, mantel menutupi tubuhnya. Clairsen mengangkat kepalanya karena terkejut, sepasang mata panik dan ketakutan bertatapan langsung dengan mata Coldenye. Kamu masih tidak berdiri. Clairsen cepat-cepat menarik jas di tubuhnya, lalu dengan bantuan tenaga tangan Coldenye untuk berdiri. Tangannya lebar dan hangat, suhu dipindahkan ke tubuh Clairsen melalui darah di sepanjang telapak tangannya, kemudian dengan paksa menembus ke dalam hatinya. Setelah Clairsen berdiri, Coldenye menarik tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Clairsen tiba-tiba merasakan perasaan kosong. Mantel di tubuhnya membungkusnya dengan aura maskulin yang kuat. Clairsen, yang masih gugup dan khawatir, tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki orang yang bisa diandalkan sejenak. Setelah bertahun-tahun, itulah pertama kalinya mencoba merasa terlindungi. Siapa yang mendorongnya jatuh? Suara Coldenye sedingin dan sekeras air melintasi batu biru di pegunungan, dingin dan tipis. Petugas itu sudah menyelesaikan panggilan telepon. Pada saat ini, melihat situasi di depannya tiba-tiba berbalik, matanya membelalak ketakutan. Sebelumnya, sikapnya terhadap Clairsen baik-baik saja karena pria di kursi roda itu terlihat tidak sederhana, tetapi dia dengan jelas melihat pria itu telah pergi. Dia pikir pria itu merasa Clairsen sangat memalukan, jadi langsung meninggalkannya dan pergi. Itu muncul lagi sekarang, ada apa? Petugas itu memutar matanya, memikirkan pemandangan itu sekarang, tidak berani bersuara. Aku akan bertanya lagi, siapa yang mendorongnya? Kali ini, suara suram dari Coldenye dengan aura yang kuat. Kerumunan itu terkejut. Pria ini jelas duduk di kursi roda, bagaimana dia bisa memiliki aura yang kuat? Itu membuat orang menggigil. Para penonton yang tadi ikut memaki Clairsen, karena takut berdampak buruk pada diri mereka, dengan cepat menunjuk ke petugas, bukan urusan kami. Petugas ini menuduhnya dengan suara keras, jadi kami datang menonton saja. Benar, petugas mengatakan bahwa wanita itu sengaja merusak gaunnya dan sudah memanggil polisi. Petugas yang sombong tadi sangat takut sekarang, sehingga dia tidak berani berbicara. Setelah dilaporkan oleh orang lain,
dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan begitu, Tuan, Nona inilah yang secara tidak sengaja menabrakku, kemudian jatuh dan merusak pakaiannya, itu bukan urusanku." Claire mendengarkan kata-kata itu, memang dia yang tidak sengaja terjatuh dan merusak pakaian itu, bukan salah orang lain. Benarkah? Colden Ye mencibir dengan jijik, suaranya meningkat sedikit, benarkah dia jatuh sendiri? Petugas itu ketakutan dengan tekanan dingin dari tubuhnya, bibirnya bergerak dan dia tidak berani berbicara lagi. Melihat situasinya terbalik, Nadine Si merasa sedikit tidak senang, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Siapakah pria di kursi roda itu? Hanya orang cacat, apa yang dipikirkan semua orang? Memikirkan hal ini, Nadine Si tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Claire, kamu jatuh dan merusak pakaian, sekarang seseorang datang untuk mendukungmu, apakah kamu pikir kamu bisa menyalahkan orang lain begitu saja? Tidak heran James Lin tidak menginginkanmu, ternyata kamu tidak hanya sangat sombong, tetapi juga sangat tidak bertanggung jawab." Tanda hubung. Ketika kata-kata itu jatuh, Colden Ye menangkap beberapa informasi, matanya menjadi dingin, melihat ke arah Nadine Si. James Lin, yang memeluk Nadine Si, merasakan tekanan udara di sekitarnya menjadi dingin, mengangkat kepalanya dan bertatapan dengan mata pria itu. Mata tajam pria itu dan bayangan gelap di bawah matanya membuat James Lin sedikit ketakutan, lengannya di sekitar Nadine Si sedikit menegang, dia berbisik, "Nadine, atau ayo pergi dulu dan tinggalkan mereka." "Tidak." Nadine Si mengambil lengannya dan mengerutkan bibir merahnya dan berkata dengan genit, "James Lin, jika kita langsung pergi, bukankah tidak akan ada yang memberi keadilan untuk petugas ini?" Jelas bukan salahnya, itu salah Claire yang merusak gaun itu sendiri, gaun itu berharga 300.000 RMB. Claire dan pria itu pasti tidak ingin bertanggung jawab. Sejak James Lin memenangkan lotre 5 juta RMB, Nadine Si selalu merasa bahwa dia telah mencapai puncak kehidupan, mereka kaya. Nadine Si memiliki pendidikan kecil, ditambah dia adalah seorang wanita hamil, dia memiliki perut yang besar di mana orang akan selalu mengalah padanya. Dia mulai sombong perlahan, ditambah sekarang James Lin kaya, dia telah membuang pendamping aslinya dan menjadikannya istri sah, Nadine Si bisa dikatakan lebih sombong. Setelah mengatakan itu, Nadine Si memandang pria di kursi roda dan mendengus, "Melihat kamu duduk di kursi roda, kamu pasti tidak punya pekerjaan, kan? Aku katakan, gaun ini bukan gaun biasa, harganya 300.000 RMB. Jika ingin membantu dia, juga harus mempertimbangkan apakah kamu memiliki kemampuan itu." Setelah itu, Nadine Si menghela nafas, apakah semua orang bisa datang ke toko ini? Benar-benar berpikir memakai baju bagus adalah orang kaya. Tidak melihat isi kantong dulu, Claire, aku pikir kamu akan menemukan pria yang baik setelah meninggalkan James Lin. Ternyata hanya orang cacat di kursi roda, seleramu terlalu buruk, bukan? Colden Ye membenci orang lain yang mengatakan bahwa dia cacat. Topik ini adalah larangan di keluarga Ye, tidak ada yang berani mengatakannya. Tapi Nadine Si mengatakannya dengan luar biasa. Mata Colden Ye mulai terlihat kemarahannya, Arthur Xiao tahu bahwa dia akan marah, hanya ingin melangkah maju untuk menghentikan. "Kamu tidak diizinkan mengatai dia seperti itu." Bersambung.